Assalamualaikum, saya Stevi Wijayanti. Di materi kali ini, saya akan membahas tentang REST API, mulai dari definisi singkat tentang API itu sendiri, dan juga langkah-langkah implementasi REST API dalam bahasa pemrograman PHP dan Framework Coordinator. API merupakan akronim dari Application Programming Interface yang artinya adalah antarmuka sebagai perantara antara sistem atau aplikasi yang berbeda. Dengan kata lain, API mengizinkan dan mengintegrasikan aplikasi yang berbeda, baik berbeda platform, sistem operasi, maupun perangkat. Ilustrasi API dalam bentuk web service dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan di layar. Ketika kalian ingin membuat beberapa aplikasi, di mana aplikasi itu berbeda platform, sistem operasi, dan juga perangkat, maka diperlukan sebuah web service untuk mengintegrasikan aplikasi tersebut, sehingga tidak menghabiskan banyak waktu untuk melakukan develop. Sebagai contoh, di aplikasi versi web terdapat fasilitas untuk menampilkan data mahasiswa. Begitu pula dengan aplikasi desktop dan mobile. Jika tanpa web service, maka kalian harus membuat fungsi untuk menampilkan data mahasiswa berulang kali. Namun, dengan adanya web service, kalian cukup menyediakan satu fungsi yang dapat diakses oleh semua aplikasi. REST merupakan akronim dari Representational State Transfer. REST merupakan sebuah web service yang berjalan di klien dan server di mana memiliki sifat stateless. Stateless artinya setiap request yang dikirimkan oleh klien maka harus disertakan data yang lengkap dan jelas. Sifat REST lainnya adalah client server, kemudian yang kedua stateless, yang ketiga cacheable, diusahakan REST API dapat menyimpan data sehingga tidak perlu selalu akses ke dalam database. Kemudian yang keempat adalah layer. Klien tidak perlu mengetahui arsitektur di REST API-nya seperti apa maupun cara kerja REST API. Klien hanya perlu mendapatkan respon dari web service. REST API akan mendapatkan request dari klien, kemudian merespon sesuai dengan request yang dikirimkan oleh klien, baik itu sukses maupun gagal. Terdapat 4 metode yang sering digunakan, yaitu get untuk menampilkan data, post untuk menambahkan data baru, put untuk update data, dan delete untuk menghapus data. Sebelum mengimplementasikan REST API, maka kita perlu mengetahui konsep REST API terlebih dahulu. Yang pertama, format request dan respon yang paling banyak digunakan saat ini adalah JSON, menggantikan format XML. Yang kedua, HTTP verbs atau metode yang paling banyak digunakan ada 4, get, post, put, dan delete. 3, standar error code yang umum digunakan yaitu 200 jika kondisinya oke, request dari klien dapat direspon dengan baik oleh server. 400 jika ada kesalahan permintaan dari klien, misal data tidak lengkap sehingga tidak dapat mendapatkan respon yang semestinya. Atau 500 jika klien tidak menerima respon dari server. Kemudian yang keempat, URL design merupakan hal penting dalam REST API. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum membangun REST API. Yang pertama, pastikan Apache Friends atau XAMPP sudah terinstal di laptop masing-masing. Yang kedua, download Framework Coordinator versi 3 di link berikut ini. Kemudian yang ketiga, persiapkan Postman yang nantinya akan digunakan untuk testing REST API yang dibuat. Postman terdapat 2 versi. Jika teman-teman tidak ingin mendownload dan juga menginstal, maka bisa menggunakan versi web dan juga installer yang bisa diinstal di laptop masing-masing. Keseluruhan link untuk download sudah saya cantumkan di description box, jadi teman-teman silahkan akses description box-nya. Langkah pertama untuk mengimplementasikan REST API adalah kita download terlebih dahulu Framework Coordinator versi 3 di link yang ada di description box atau di Coordinator-nya. Kemudian kita copy paste file tersebut ke dalam htdocs, kita ekstrak dan kita ganti nama foldernya menjadi REST_API. Selanjutnya, buka XAMPP Control dan aktifkan service Apache dan MySQL. Selanjutnya, buka Visual Studio Code atau tools lain yang kalian gunakan, kemudian buka folder REST API yang tadi sudah kita rename.
Cek di browser apakah REST_API yang tadi kita rename berhasil diakses. Jika muncul tampilan seperti di layar, maka berhasil terakses. Selanjutnya, buka DBMS MySQL, kemudian cek apa nama database yang Anda buat pada materi atau video sebelumnya. Dalam kasus ini, saya gunakan nama databasenya adalah restoran_db. Seperti pada video atau materi sebelumnya, di dalam database restoran terdapat 4 tabel, yaitu pengguna, makanan, penjualan, dan detail penjualan. Selanjutnya, kita akan melakukan setting database-nya sesuai dengan nama database yang sudah kita set sebelumnya. Pertama, kita buka terlebih dahulu database.php yang ada di folder config, kemudian modifikasi di bagian hostname, username, password, dan database, sesuai dengan setting dan nama database-nya masing-masing. Buka kembali autoload.php dan tambahkan database pada autoload library. Seperti yang dicontoh ada di line 61. Langkah selanjutnya, download file dari GitHub, link bisa dilihat di description box. File ini nanti digunakan sebagai library dari REST API-nya. Ekstrak file tersebut kemudian masukkan ke dalam folder project kalian. Yang pertama, file format.php dan juga REST_controller.php kita masukkan ke dalam folder libraries. Selanjutnya, file ldeb.php dan juga rest.php kita masukkan ke dalam folder config. Dan yang terakhir, file rest_controller_elang kita masukkan ke dalam folder language. Buka kembali Visual Studio Code kalian, pastikan file yang tadi kita copy ke dalam folder kita muncul di Visual Studio Code. Seperti file ldeb.php dan rest.php sudah ada di folder config, format.php dan rest_controller.php ada di folder libraries, dan yang terakhir rest_controller_elang ada di folder language/English. Buka kembali MySQL, kemudian akses tabel pengguna. Di dalam tabel pengguna terdapat 4 field, yaitu username, nama, level, dan password.